Lanjut lagi ya. Coach, udah dikasih tahu benefitnya, udah dikasih tahu testimoninya, masih belum gerak coach, gimana? Pakai jurus ketiga. Next, jurus ketiganya adalah apa? Scarcity atau kelangkaan. Ya, kelangkaan. Maksudnya gimana? Pakai jurus sisa tinggal. Ya, sisa tinggal berapa? Sisa tinggal berapa? Sisa tinggal berapa? Lalu Anda yang bilang begini, coach, jujur aja. Ya, sebenarnya saya ini pengen produk saya laku. Oke, lakunya berapa banyak? Sebanyak-banyaknya. Semua orang penjual kayak begitu. Ya, kalau ngomong maunya lakunya berapa banyak? Sebanyak-banyaknya. Ya, berapa banyak sebanyak-banyaknya? Banyak banget. Wah, itu namanya orang yang nggak punya tujuan, nggak punya goal. Gitu. Jadi kita harus bikin goal tahunan, goal bulanan, goal harian. Dalam penjualan nih ya, apapun jualannya. Ya, mau obat kuat, obat loyo. Iya. Ya, mau baju, mau celana, ya. Mau makanan, mau minuman harus punya target. Target tahunan, target bulanan, target harian. Ya, kalau Anda pernah masuk ke Indomaret, Alfamart, kenapa penjualannya tuh konsisten dan bagus? Ya, di belakang mereka, di gudang mereka itu ada satu papan. Ya, papannya itu tulisannya target harian tiap hari. Bahkan mereka sampai di level target per orang yang ke kasir harus pembeliannya minimal berapa. Ya, semua orang, semua karyawan itu di briefing. Ya, kita target tiap orang yang ke kasir minimal belanja 50.000 ya. Jadi pastiin bagaimana belanjanya 50.000 dan itu dinaikin setiap bulan dinaikin. Target kita 60.000 ya. Kalau ada orang belanjaannya belum nyampe 50.000, dia akan berusaha sedemikian rupa ya. Dia akan melakukan upsell, downsell, cross sell untuk supaya pembelanjaannya capai target 50.000 gitu. Nah, Anda juga harus bikin target. Contoh begini. Target kamu dapat berapa sih dari penjualan online? Misalnya 10 juta. Oke, berarti sebulan targetnya profit 10 juta. Nah, terus berarti kalau dibagi 30 hari, dapatnya berapa? Berarti 300 ribuan ya, taruh 300 ribu. Dari 300 ribu, profit kamu per penjualan produk berapa sih? Misalnya 100 ribu, berarti sehari targetnya 3, kejualnya 3. Ya, kalau Anda bikin target dipecah seperti itu, ya kalau bahasa NLP-nya di chunking down, ya, apa tuh chunking down? Temennya Kentucky, ya. Ya, cari aja sendirilah chunking down. Anda nggak perlu pakai bahasa-bahasa susah begitu. Yang penting Anda tahu nih, itu intinya adalah memotong target-target, goals-goals jadi harian, ya. Nah, kalau udah di targetnya di harian gitu, sampai ketahuan kita target goalnya 3, berarti inilah scarcity yang kita mainkan ke calon pelanggan kita. Mohon maaf Bapak Ibu, hari ini ya, hari ini sisa produk kami untuk hari ini hanya 3 doang. Ya, jadi siapa cepat dia dapat ya, sedangkan yang nanya-nanya ini udah ada 20 orang. Gitu. Itu yang kita lakukan gitu. Jadi setelah kita kasih testimoni belum gerak, langsung WA lagi. Mohon maaf Bapak Ibu, ya dari tadi ada 20 orang yang minat produk ini, tapi untuk hari ini kita cuma jual 3 doang. Jadi siapa cepat dia dapat ya. Ya, gitu. Lalu langsung abis itu ngapain lagi coach? Abis itu kalau kejual 1, ada orang akhirnya transfer jeder, WA-in lagi. Tadi kan 20 orang, WA-in lagi 19-nya. Mohon maaf Bapak Ibu, ini udah ada 1 orang yang ngirim bukti transfer dan sudah transfer, berarti sisa 2 lagi ya. Kirimin bukti transfer pembeli itu ke 19 orang itu. Ya, setelah dikirimin ke 19 orang itu, ada lagi 1 orang yang transfer. Ya ampun Bapak Ibu, sisa tinggal 1 ya produk kita untuk hari ini, penjualan hari ini, gitu. Ya, sisanya tinggal 1 ya. Jadi sedangkan ada 18 orang yang masih galau nih mau transfer. Jadi siapa cepat dia dapat ya. Setelah 1 orang ini transfer, maka penjualan kita hari ini kita tutup. Ya, jadi siapa cepat dia dapat ya. Udah akhirnya dia transfer.
Saya punya prinsip begini, orang itu mau beli produk kita karena dia tahu benefit tadi ya, karena dia tahu juga provennya produk kita, atau dia tahu bahwa produk kita testimoninya kuat, gitu ya. Tapi itu cuma sampai di level mau. Tapi yang bikin orang transfer itu scarcity atau kelangkaan, sisa tinggal berapa, sisa tinggal berapa, sisa tinggal berapa. Itu permainan yang harus kita mainin, guys. Gitu. Nah, kalau udah 3 orang transfer gimana? Coach, yes. Setelah 3 orang transfer dan ada yang mau beli lagi, bilang mohon maaf penjualan ditutup, kalau mau beli besok pagi ya, besok pagi dibuka lagi. Gitu cara mainnya. Udah bersyukur ya kan, kalau target kita kan 10 juta. Gitu ya. 10 juta. Ya udah di targetnya udah dipecah-pecah sampai perharinya 3. Ya kan? Nah, kalau udah dapet 3, ya udah bersyukur, tutup dulu tokonya, gitu kan, tutup dulu toko online-nya, bilangin sama mereka kalau mau beli besok, udah fokus sama keluarga, sama anak, sama istri. Kebanyakan, jujur nih, kebanyakan para kita yang jualan online itu dalam tanda kutip, mohon maaf ya, agak serakah. Yaudah yang lagi banyak hari ini, yaudah yuk habisin aja hari ini. Akhirnya besok mikir lagi, aduh. Besok siapa yang beli ya? Gitu. Jangan. Jualan tuh santai aja. Rezeki mah udah ada yang ngatur. Tugas kita ngambilin doang gitu. Iya kan? Jadi 3, berhenti. Udah. Bilang besok. Kalau mau besok pagi-pagi langsung transfer. Supaya dapat. Karena kita emang cuma jualannya 3 per hari. Wah, itu bikin orang ngejar-ngejar. Itu, gengs. Gitu. Jadi jangan dibarukin 1 hari. Jangan. Ya. Orang kalau serakah soal duit itu susah, rezeki nggak mau datang, serius, bener. Itu prinsip bro, ya penting banget. Ya nangkap ya. Coachnya semangat 45 gitu, ya lihat aja mukanya udah tua begini. Ya. By the way Anda kira saya ini umurnya berapa? Jadi nggak ngantuk, aye. Waduh keren nih coach, ya. Thank you, jadi malu nih, cie. Nah, jadi gitu ya, mainin scarcity. Permainan scarcity, tapi ada yang nanya dan mau kalau kita ambil gimana Coach? Jangan dong, jangan begitu dong. Kalau udah 3 dan mau jangan diambil, bilang besok. Kita juga harus jujur. Kan kita udah bilang 3, ya udah cuma 3. Begitu, gengs. Ya. 21 tahun kakak, terima kasih. Nah, saya sebenarnya baru berumur 27 tahun. 27 tahun ini 28. 43, Masya Allah. 45, buset. 17 tahun. Terima kasih. Saya lahir tahun 92. Cuma bermuka tua. Iya. Ya. Tapi udah punya istri 1, anak 2. Jangan kebalik ya. Ya. Istrinya 1, anaknya 2, jangan kebalik. Ya kalau kebalik, waduh, buyar nih istri saya nih, apalagi work from home begini ya kan. Ya mau kemana coba, iya kan. Jadi 1, 2, buset 78 dong, gile muka kayak toko Wisnu begini 78 lu coba bayangin tuh. Ya, udah dah, kita ke materi aja. Nangkep ya, saya ulangin lagi nih polanya nih ya. Penting. Pastiin target marketnya jelas, filter target market gimana caranya. Dan kalau pakai ads ya, kalau pakai ads-nya berarti interestnya dibenerin ya, locationnya dibenerin dan lain sebagainya. Kalau pakai organik, konten-konten kita selain konten jualan atau konten edukasi kita pastikan mengarah ke target market tertentu yang interestnya tertentu, begitu ya, ya kan. Lalu setelah itu kalau dia masih mau pesan dan kita udah kasih tahu harganya di awal, follow up dengan benefit produk. Setelah follow up dengan benefit produk, kasih lagi testimoni. Ya, testimoni jangan cuma sekali disebar, bikin copywriting-nya lagi yang menjelaskan testimoni tersebut.
ya. Itu naikin rasio closing. Lalu juga setelah itu bikin scarcity, sisa tinggal berapa, di breakdown dari goals harian, karena kita jualannya harian dan kita pengen orang itu langsung transfer hari itu juga, ya kan? Nah, begitu polanya. Dan juga supaya goalnya jadi sedikit, ya. Dengan goalnya sangat sedikit, itu yang bikin orang lebih ngejar kita. Prinsip jualan itu adalah bagaimana sebisa mungkin mendatangkan calon pelanggan sebanyak mungkin dibandingkan target harian kita. Begitu. Ya, kalau kita mau jualan, pastikan calon pelanggan lebih banyak dari target harian. Kalau kita mau beli sesuatu, pastikan yang jual lebih banyak daripada jumlah barang yang mau kita beli. Itu prinsip. Ya, oke. Langsung coach, kalau pakai scarcity nggak bisa juga gimana? Next lagi, kita next lagi ya. Silakan next.